Masih di Musikologi Pop Lovers bareng Abizaki kali ini dan juga Nadila dan juga Mas Andre nih selaku produsernya Nadila nih ya. Mas Andre, ini mumpung lagi Hari Musik Nasional, kita pengen tahu juga orang-orang di balik layarnya seorang penyanyi. Mas Andre, suka dukanya apa sih Mas ngurusin artis itu Mas? Sejauh ini lebih banyak sukanya. Oke. Ya banyak juga sih duka. Capek palingnya duka. Kebetulan kalau untuk saya pribadi nggak pernah memikirkan dukanya sih. Karena passion. Karena passion. Itu benar, dia. Itu. Berarti Mas Andre masih ngurusin JKT48 juga sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang masih. Sebanyak itu diurusin nggak pusing Mas? Ya untungnya kalau JKT48 staffnya juga banyak Mas. Oh, Oke. Dan anak-anaknya juga mau diatur ya Mas ya? Iya benar. Terutama Nadila ya. Iya. Anak baik-baik. Anak baik-baik. Baik. Oke. Balik lagi kita ke Nadila ngomongin tentang karya terbarunya. Nat, untuk lagu ini apakah kamu sudah akan nyiapin video klip atau hanya video lirik? Gimana Nat? Kalau video klip tuh aku lagi ngusahain sih Kak sekarang. Tapi maksudnya sebagai akunya juga pasti pengen kan punya video klip. Betul. Cuman karena lagi PSBB juga, terus pokoknya ada keterbatasan yang emang harus agak nunggu dulu nih gitu. Oke. Jadi lagi diusahain sih. Jadi doain aja semuanya ya. Kebetulan saya ikut ngomong, saya boleh nambahin. Boleh Jadi dong. memang seperti Nadila cerita tadi Mas, itu hanya cenderamata, hanya sebagai simbol untuk dia udah bukan member JKT Iya. udah apa. Awalnya seperti itu. Oke. Iya. Tetapi animo di luar dugaan bagus, terus ya udah deh kita rencanakan Oke. untuk Iya, membuat ibaratnya MV tuh ya. lagu ini sebenarnya gue kayak Itu hanya- nancepin bendera kalau hanya gue itu mau aja jadi sih. penyanyi solo nih gitu. Ini hanya Tandanya start dulu nih, Iya, tandanya gitu. dulu. Ini Tapi hanya- ternyata fansnya Iya, menangkap ini benar. dengan sangat excited. Iya, dengan yang kayak lo harus nge-treat ini sebagai single-single pada umumnya gitu. Oke. Jadi akhirnya kita baru ngobrolin MV 2-3 hari setelah rilis. Iya kayak Oh gitu. ternyata Serius. Ayo kita obrolin nanti gimana seperti Aha. apa, nanti ya begitulah. Oke. Kita lihat nanti ke depannya. Dan ini belum ya, masih ya direncanain. karena ada kondisi itu juga Iya, kan PSBB, PPKM atau apapun Benar. istilahnya itu, jadi Kita harus ngikutin dulu nih Iya. pemerintah nih ya. protokolnya itu. Oke. Kendalanya lebih seperti itu Mas. Gitu sih. Oke. Nah, Nadila sendiri nanti ini kan berarti baru langkah awal kamu banget nih Iya, sebagai Kak. solois. Sebenarnya kamu pengen dikenal nanti sebagai penyanyi yang seperti apa sih, Nat? eh, Image JKT sudah terlanjur melekat di orang Wah, Indonesia iya sih. terutama. Nah, kamu hadir sekarang dengan sebagai seorang vokalis bermain gitar juga ya? Iya, Kalau bermain di gitar. cover artist sih main gitar ya. kebetulan ya. Seorang Nadila tuh pengen dikenal seperti apa sih? Ya sebagai diri aku yang apa ya? Yang suka main gitar, yang anaknya kadang-kadang ngomongnya suka terlalu jujur sampai orang kadang suka sakit hati gitu. Jadi gue kayak kalau misalnya sebagai image penyanyi aku pengen dikenal sebagai seorang penyanyi yang emang menyanyikan lagunya sendiri gitu. Jadi Aha. aku selalu suka banget sama penyanyi-penyanyi yang emang dia nyanyiin lagunya sendiri gitu. Setuju. Jadi kayak aku tuh pengen lagu-lagu aku tuh ini tuh Nadila banget Nadila ya banget. gitu, karena emang yang nyiptain juga aku sendiri gitu. Jadi aku pengen seperti itu sih, dan menurut aku kayak lulusan JKT48 tuh gak banyak kayak yang jadi penyanyi. Oke. Mungkin kalau misalnya yang terlihat mungkin sekarang baru aku gitu. Dulu ada sih. Tapi mungkin aku juga pengen kayak dengan gue bisa berani, mungkin adik-adik gue nantinya juga bisa betul. berani gitu. Karena selama Betul. ini lulusan JKT48 tuh banyaknya jadi influencer atau selebgram atau apa ya, mungkin pemain film lah ya. Aha. Belum ada yang berani menjadi seorang penyanyi karena mungkin emang prosesnya lebih sulit gitu kan. Betul, Dan benar, juga benar. kayak kita kan dulu terbiasa disuapin ya. Kayak kita tuh bangun pagi, manajer gue tuh udah ngasih tahu ini Harus tuh harus ini, ini harus itu. ini itu disiapin semua. Kalau sekarang kan kayak gue harus make up sendiri. Fight for yourself Iya, fight for sekarang. myself gitu. Jadi ini satu experience yang baru juga gitu. Betul, tapi pasti pelajaran-pelajaran baru akan banyak kamu dapat nanti Banyak sebagai sekali. seorang solois. Iya, Oh, iya. ternyata begini. Oh ternyata begini, ternyata mengurus musik legal itu seribet ini Betul. ya. Akan Ternyata akan bahkan lebih good gue ya. baru tahu Kak ada materai 10.000.
Serius? Selama ini ya gue tahu 6.000 doang gitu. Ternyata pas ngurusin legal itu. Jadi ceritanya 10.000 selama gitu. proses awal ini dia saya selalu ajak, saya selalu Oke. libatkan. Oke. Kamu harus ngerti, kamu harus tahu. Kalau nggak ini kamu nggak pinter-pinter nanti. Betul. Makanya Iya. ketika Betul. kita nggak jalan bareng atau apa lu bingung nanti. Betul. Nah, ayo ini Betul. cara seperti ini harus ke situ. Oh, good Iya. Itu banget. sih, itu yang saya pesankan juga buat musisi-musisi atau penyanyi lain. penting tuh. Mereka harusnya ngerti seluk-beluk industri bisnisnya seperti apa. Iya, Sangat bisnisnya penting. kayak apa, setuju. kayak apa sih publisher tuh apa gitu kan, agregator tuh apa, kita nggak ngerti gitu. Maksudnya di JKT kan ya emang kita bersikap Terima sebagai jadi. talent aja Terima gitu jadi. kan. Terima jadi Jadi aja sekarang gitu kayak ya. lebih gini seru juga ya Oke. belajar. Tapi kayak memang gitu. harus gitu ya, Mas. Iya, sebenarnya. Memang ya. Idealnya Kalau mesti kita ngelihat seperti ada itu. yang Iya. sorry tuh saya agak dibohongin sama ininya kan ngeri juga Iya, gitu. Makanya kasihan seorang juga. penyanyi juga harus ngerti apa nih yang harus gue lakuin untuk karya gue ini. Jangan cuma nyanyi terus sudah lempar ke label atau yang Iya. orang ngurus gitu ya. Terus Oke nanti sih. beberapa tahun ke depan kan kayak lagunya mungkin booming atau gimana, dia nggak mendapatkan hak-haknya itu itu kan dia. yang serem gitu. Sebenarnya kan hak pencipta itu harusnya tetap harus dapat lah, itu Iya. karya ya. Itu harus dihargai terus. Benar sekali. Musik Indonesia sudah oke belum sih Mas Andre mengarah ke situ untuk haknya pencipta lagu, untuk penyanyi? Menurut Mas Andre secara pendapat pribadi udah oke belum, Mas? Mulai kalau sepengetahuan saya mulai tahun 2010 ke atas itu mulai rapi, Mas. Oke. Sudah mulai rapi. Biarpun secara mekanismenya masih ada beberapa sektor yang masih berantakan ya, misal kayak performing right atau apa ini itu benchmark untuk klaimnya itu seperti apa sih? Nah seperti itu masih, tapi paling nggak secara legal apanya semuanya udah tersusun. Oke, sudah mengarah ke yang lebih Sudah, baik lah ya iya, musik benar. Indonesia. Ya. Musisi-musisi lama senior dulu juga mulai aware juga masalah Iya, publishing atau. Jadi ada temen-temen kayak kakak-kakak om Padi atau apa gitu, baru tanya publishing loh. Ini gimana ceritanya? Kemarin baik berarti Oke. ketika tahun jadul dulu itu orang-orang memang nggak aware soal Itu dia. Mereka hanya fokus berkarya. Itu dia karena karya itu kan mahal. Iya, iya. Iya nggak sih? Lupa rentetan bisnis untuk karyanya seperti Betul. apa. Dan karya itu masih dinikmati orang sampai Iya. sekarang. benar sekali. Betul sekali. Itu contoh Mas Andre bilang Padi, semua orang saat ini kalau dengar lagu Padi Iya. masih enak banget. Banget. Oke. Pelajaran penting juga buat Nadila yang baru terjun ya Nat ya. Iya. Wah seru nih obrolan kita Seru sama ya. Nadila sama Mas Andre juga di spesial Hari Musik Nasional di Musikologi. Abis ini kita lanjut lagi. Gimana kalau kita coba dengerin lagu barunya Nadila ini ya? Oke. Nadila present dong lagunya Pop Lovers. Ini dia lagu aku gitu. Kita muter yang di sini dulu. Oke. Oke, Pop Lovers, ini dia lagu aku berjudul Reminisce.